ويصدوا في سبيل الله لا يستطيعون Gimana nggak paten? Mantap kali. Sambal ya kan, suasana dingin. Paten nggak nih bos? Mantap kali. Gue pengen menyempurnakan. Rukso itu apa udah itu? Rukso. Itu keringanan. Oh keringanan gitu ya. Jadi nggak perlu kita berhenti pada saat waktu sholat zuhur berhenti, nanti di sholat asar berhenti lagi, nggak perlu berarti ya udah ya. Iya. Assalamualaikum bro, hari ini akhirnya touring juga. Motor udah siap, tinggal dipanasin dulu. Ini momen favorit sih. Suara mesin pagi-pagi tuh kayak bilang, bro hari ini bakal seru nih. Nah kali ini kita bawa 3 motor. Ya ini motor buat Abang Reja Z1000. Ini satu lagi ada X-Max. Ini dia. Bawa Kawasaki ER6. ER6. Nah, cakep kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, sabahun nur. Jadi kita pagi ini akan ada giat yang sangat seru banget, mentok bab ya. Kita mau short trip, kita mau tadabur alam. Kita mau menjadi seorang yang kata abah kita menjadi ulil albab. Orang yang berpikir apa? Berpikir kebesarannya Allah. Ikuti keseruan kita. Planningnya sih tadi berangkat habis subuh, tapi yang namanya juga manusia ya, ada aja halangannya. Udah ada nih. Ya, Hari ini hari Jumat, hari Masya Allah. Nah, Jumat Masya Allah. barokah kalau kata Barokah. orang. Nah, kali ini saya yang pertama kali touring. Wih, kita culik abangku. Nah, kita mau short trip bang. Kita mau short trip menuju yang namanya Naringgul. 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 Itu daerah Batak kali barangkali ya. Naringgul. Itu daerahnya daerah Sukabumi bang. Jadi sebelum kita Naringgul, kita nanti ada mampir di Hanjawar, terus Hanjawar. Sindang Barang. Sinar barang. Hanjawar dulu tuh kita. Kita sarapan. Sarapan, ya enggak? Nah, ya kan. Terus kita mau ujungnya di Naringgul. Naringgul jalanannya top abis. Naringgul estimasi kita sampai sana kapan jam berapa? Kurang lebih perjalanan kita kalau nggak pakai berhenti ya kurang lebih 8 jam sampai 9 Di jam. Naringgul, nyampe Naringgul. Sampai Naringgul kurang lebih asar lah kali. Oke. Asar, ya. Nah, perjalanan seru. Karena apa yang bikin seru? Karena kita bertiga doang. Bertiga doang. Bang, safar itu bertiga minimal. Ya? Safar bertiga minimal. Iya, coba. Iya, ya. Perjalanan kita kali ini ada 3 motor, ya. Dominasinya Kawasaki. Kawasaki. Ada Z1000, Z1000. Kawasaki ER6 dan juga X-Max. Di motor-motor yang Tipis-tipis guys, minimal 2,5 lah. 2,5. Iya, Masya Allah. Ya, perjalanan short trip menggunakan motor yang 2,5 up itu adalah nikmat sekali. Ya, ikutin perjalanan sama kita. Nah, pesan aneh. Apa tuh? Apa bang? Kalian bawa jangan kenceng-kenceng. Oh, Kenceng dong, Bang. Saya kan baru pertama kali. tapi kan abang sering touring Bekasi Jus. Selatan. Justru abang harus belajar gimana caranya riding Ngikutin. kenceng. Bener. Iya. Gitu. Nah, Abang RC depan, Ya. Bang Ahmad tengah, Reza belakang. Iya. Super. Ya, oke, sekali lagi ya, kita Hanjawar. Jawab. Apa namanya tadi nih? Sate kambing Hanjawar, Sindang Barang, Naringgul. Nextnya terakhirnya Bandung. Bismillah, gaspol. Hari ini kita bukan cuma riding, tapi ngumpulin cerita. Ups, maaf nih kawan-kawan. Ini posisi GoPro sepertinya nggak pas ini. Ya udah kena jenggot dan ini terlalu ke bawah posisinya. Tenang kawan, ini cuma di beberapa scene aja. Oke, ini kita melewati jalur pintas menuju Jalan Raya Bogor untuk menghindari kemacetan. Nah, ini kita sudah tembus di Jalan Raya Puncak. Alhamdulillah jalur tidak macet.
lancar pol, kita mulai gas. Oh iya kawan-kawan, ini perlu diingat ya, harus diperhatikan. Helm harus sudah aman, diikat dengan kencang. Jaket aman, hati juga harus aman, biar tetap tenang dalam mengendarai. Aman, aman, tenang aja. Aku... Reja. Ya. Apa? Di awal perjalanan biasanya kita ketemu macet, klakson kanan kiri, tapi ingat, touring itu bukan balapan. Santai, nikmati prosesnya. Karena yang penting bukan cepat sampai, tapi sampai dengan selamat. Jaga jarak aman, jangan zigzag, baca kondisi jalan dan pengendara lain. Cek, 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 cek. Cek, cek. Hah? Ini kau nggak ada kedengaran lagi ya dia ya? Hah? Ininya ditekan ya? Cek. Udah santai namanya itu. Oke, tadi kawan-kawan ada sedikit kendala di alat komunikasi intercom. Alhamdulillah sudah teratasi. Bentar. Ini kabut apa awan sih? Masya Allah, kita lagi dikasih momen langka. Jalanan ketutup kabut, pandangan pendek. Tapi justru di sini kita diajarin satu hal. Kalau nggak kelihatan jelas, jangan ngebut. Kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama, jaga jarak, jangan saling mepet. Fokus, jangan terlalu banyak gaya. Yang mana? Ini. Oh ini. Ini apa ini? Udah nyala belum? Ini hujan apa gimana nih? Kabut boleh nutup pandangan, tapi jangan nutup rasa syukur. Karena nggak semua perjalanan dikasih pemandangan kayak gini. Masya Allah, mantap. Bukan cuma adem di badan, tapi juga adem di hati. Jalan mulai sepi, angin masuk, pikiran ikut longgar. Rasanya kayak diingetin. Hidup juga kadang butuh diturunin gasnya, biar bisa dinikmatin. Hah? Aman ya? Tiga. Inilah guys, sekarang kita makan sate hanjawar dulu. Bawa apa atas nih? Bawa aja ya. Bela bebas, mau atas mau bawah bebas. Proper. Tuh Pak, kita udah motoran berapa lama? 2 jam. 2 jam doang baru 2 jam. Rata-rata speednya berapa? Oh ya. Sharing aja kita. Sharing. Sampai kami 10. Ya. Masih kurang-kurang mau dikit aku keluar dulu kan. Iya. Kurang. Kita udah kenyang makan kambing di restoran Hanjawar. Kita kalau jalan touring menuju suatu tempat tapi via puncak,
nggak afdol kalau kita nggak makan hanjawar. Di hanjawar ini spesialisnya kambing. Sate kambingnya ajib punya bro. Sotonya juga nggak kalah. Kita kalau makan kambing tapi niatnya dalam rangka untuk mengikuti apa yang Rasulullah suka, bisa dapat pahala loh. Kenapa? Karena jangankan makan kambing, cara sholat Rasulullah kita ikutin, cara makan Rasulullah, cara tidur Rasulullah, cara berdiri, berjalan. Kalau dalam rangka kita ngikutin cara yang dilakukan Rasulullah, insya Allah berpahala. Makan kambing dihajar. Lanjut lagi jalan kita. Menuju Sindang Barang. Sindang Barang salah satu trek perjalanan menuju Cianjur. Kemudian kita akan lanjut lagi ke Bandung. Kira-kira durasi perjalanan dengan Cepet kecepatan aja. normal berapa kira-kira? Kecepatan normal 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. 30 menit. Nanti suasana yang didapat kira-kira kayak apa tuh? Ada persawahan. Persawahan, kiri kanan ada kebun, ya kan? Yang paling penting aspalnya, bro. Ih. Enak kali sayang. Mantep pisan euy. City Mall. Ternyata di Cianjur ada mall juga, guys. Ada mall juga. Oke, ini ada sedikit info touring buat teman-teman. Sebelum melakukan touring, perlu kita cek bensin sebelum masuk jalur sepi. Pastikan rem dan ban dalam kondisi oke. Jangan lupa minum pastinya, biar nggak haus. Nah, ini dia, kiri hutan, kanan hutan. Jalannya belok kiri, belok kanan. Serasa lagi diajak alam buat fokus. Udara segar masuk ke helm. Pikiran ikut ke reset. Di sini kita nggak perlu ngebut, karena nikmatnya bukan di gas, tapi dirasa. Ambil jalur sendiri, jangan potong tikungan. Jaga kecepatan stabil di kelokan. Jangan lupa engine brake, bukan rem mendadak. Hutan ngajarin kita satu hal. Semua yang alami itu tenang. Yang rusak biasanya karena kebanyakan dipaksa. Jadi kalau lewat sini, cukup lewat, nikmati. Jangan ninggalin apa-apa kecuali jejak roda. Pelan-pelan aja nanti dianya. Udah full semua ini? Udah. Aja ngambil 3 ini ya. Ngambil kayak gini atau mau ini aja? Mau yang gimana? Lebar aja. Heeh. Awas. الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم. Wah, ini dia aspal mulus, jalanan sepi, tikungan manis. Lanjut tikungan tajam. Tapi ingat ya, jalan enak itu bukan undangan buat sok jago. Justru di kondisi begini, kita harus makin waras. Jangan ambil jalur lawan meski jalan kosong. Fokus pandangan ke ujung tikungan. Karena di balik tikungan, kita nggak pernah tahu. Bisa aja ada motor lain, mobil berhenti, atau jalanan berpasir. Nikmatin aspalnya, hargai jalannya, dan pulang dengan cerita, bukan luka. Ini jalannya masih belok-belok ya, kiri kanan hutan, adem banget. Gas terus, Bang Reja, yang penting hati-hati ya.
Kadang gue ngerasa hidup tuh mirip jalanan kayak gini, nggak lurus-lurus amat, tiba-tiba belok, kadang bikin kaget juga. Terus barusan lewat kampung warga, rumahnya sederhana, tapi vibe-nya tenang, kayak ngingetin hidup tuh nggak harus ribet buat bahagia. Udara di sini seger banget sih, rasanya kayak dikasih waktu buat tarik nafas, buat nenangin kepala. Kalau di jalan kita udah usaha pelan-pelan, hati-hati, sisanya ya udah kita pasrahin aja. Itu bukan nyerah, tapi sadar aja. Nggak semua hal bisa kita kontrol. Bismillah, lanjut jalan, mau kemana pun arahnya. Yang penting hati tenang, Allah yang jaga. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Suasananya langsung beda banget ya. Lebih tenang, lebih sepi. Vibe kampungnya, Sundanya kerasa banget. Pagelaran ini daerahnya masih didominasi perkampungan sama alam hijau. Sawah, kebun, sama hutan masih jadi pemandangan sehari-hari warga di sini. Yang gue suka, adat dan budaya Sunda di sini masih hidup. Orang-orangnya ramah, bahasa sehari-harinya masih Sunda, dan rasa gotong royongnya masih kuat. Kalau soal wisata di daerah pagelaran ini bukan yang rame atau komersil, tapi lebih wisata suasana. Cocok buat yang pengen rehat dari ribetnya kota. Nikmatin udara segar dan hidup lebih pelan. Jalan-jalan di daerah kayak gini tuh bikin sadar, gak semua tempat harus rame buat bikin tenang. Kita datang sebagai tamu, jadi penting banget buat jaga sikap, hargai warga, dan tetap jaga alamnya. Dapat satu momen-momennya. Nggak dapat. Wah, ini patah kali depan nih.
Tiba-tiba rame ya jalanannya. Ternyata di depan ada truk gede banget bawa alat berat. Apa ini? Waduh. Katanya ini buat keperluan PLN, makanya jadi perhatian warga. Di TikTok sempat viral juga sih. Ada yang bilang truknya sampai nginep lama di jalan. Tapi kalau dilihat langsung, masuk akal juga. Jalur sini kan sempit, banyak tikungan. Dan ini muatannya berat banget. Jadi jalannya memang harus pelan. Bahkan kadang nunggu kondisi aman dulu baru bisa lewat. Dan yang keren, warga sekitar juga kelihatan sabar, nggak marah-marah, nggak rusuh, malah jadi tontonan sambil ngobrol. Kadang kita suka kesel kalau jalan macet, tapi pas tahu ini buat kebutuhan listrik, buat kepentingan banyak orang, rasanya jadi lebih bisa nerima sih. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk Sindang Barang. Udaranya adem banget, awan sedikit gelap ya teman-teman, hujan gerimis sedikit, tapi justru bikin suasananya tenang. Jalurnya lurus, aspal enak, tarik gas dikit, angin masuk, kiraan ikut ke bawah rileks. Sindang Barang ini masuk Cianjur Selatan ya guys. Daerah yang masih kuat banget sama kehidupan desa dan laut. Kebanyakan masyarakat di sini hidup dari bertani dan melaut. Di daratan banyak yang nanam padi, palawija, sama kebun-kebun rakyat. Kalau yang dekat pantai ya jadi nelayan, berangkat subuh pulang bawa hasil laut. Hidupnya sederhana tapi kerasa guyup. Orang-orangnya ramah, masih kuat gotong royong. Daerah ini juga terkenal sama wisata pantainya. Ada Pantai Jayanti yang paling rame dan jadi pusat nelayan. Terus ada Pantai Apra, biasanya lebih sepi, cocok buat yang suka tenang. Ada juga Pantai Serek, Pantai Cidamar, sampai spot-spot pantai kecil yang belum terlalu kejamah. Makanya jalur ke Sindang Barang ini sering dilewati riders. Karena bukan cuma jalannya enak, tapi ujungnya dapat laut. Gerimis kayak gini tuh pas banget sih. Gak panas, gak ribut, kayak diingetin. Gak semua perjalanan harus cerah buat bisa dinikmatin. Pantai Apra, ada Pantai Jayanti. Alun-alun Kabupaten Cianjur juga masih ya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di alun-alun Sindang Barang. Masya Allah. Kalau ngomongin wisata, dari Sindang Barang ini akses ke pantai itu dekat banget. Jembatan dulu dah. Ada Pantai Jayanti, terus ke arah Cidaun, juga spot pantai yang masih alami. أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم
Tadi kita sempat berhenti bentar, ambil beberapa footage, terus nerbangin drone. Dari atas kelihatan jelas jembatan Sindang Barang, aktivitas masyarakatnya, terus ada sungai yang alirannya langsung bermuara ke laut. Pemandangannya kayak gini tuh, nggak cuma cakep, tapi bikin mikir. Hidup di sini tuh nyatu banget sama alam. Sebenarnya pengen lama-lama, tapi kita harus lanjut. Tujuan berikutnya, Naringgul. Takutnya kalau kelamaan di jalan, jadi mau nggak mau kita harus gerak cepat. Soalnya Naringgul ini nggak kalah gilanya. Daerah ini terkenal sama curug-curugnya, air terjun alami, hutan masih rapet, dan landscape-nya juara. Sayang banget kalau sampai gelap. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa dapat suasana itu. Perjalanan sudah mulai terasa lelah kawan-kawan. Bensin pun sudah mulai menipis. Ya, just info dari Sindang Barang menuju Naringgul itu pom bensin cukup terhitung ya, alias jarang ditemukan. Buat teman-teman atau kawan-kawan selalu cek persediaan bensin. Alhamdulillah kita dapat pom bensin. سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. Assalamualaikum. Udah mau tanya boleh nggak nih udah? Waalaikumsalam. Boleh dong. Nah kita ini kan habis motoran nih udah nih. Motoran kita. Iya motoran, jadi menyalurkan hobi ya nggak? Jadi juga banyak juga teman-teman kita yang hobinya tuh motoran. Berarti kan safar tuh udah kan? Betul. Nah kadang-kadang teman kita itu perkara sholat jadi halangan buat mereka nih udah nih. Kenapa begitu? Ini gimana nih caranya biar hobi tetap berjalan, tapi sholat juga nggak jangan ditinggalin gitu, ya kan? Ada juga, maaf nih udah panjang nih pertanyaan nih udah nih. Panjang ya? Iya. Panjang pertanyaan dan jawaban barangkali. Boleh. Ya kan, kadang ada yang sholat udah, tapi sedapatnya dia aja gitu. Pada saat waktu dia dapat zuhur ya udah sholat zuhur aja gitu. Jadi perkara dia nggak tahu, padahal kan ada jamak kosor ya. Nah, gitu itu gimana udah tuh gimana? Coba dijelaskan mungkin udah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi sebenarnya kalau dalam posisi kita safar, ya, safar itu dalam artian kita meninggalkan kota kelahiran kita, tempat kita tinggal, ke suatu daerah yang memang dalam pandangan para ulama itu sudah sampai pada jarak safar. Ya, yang paling populer adalah setelah 83 kilo atau 87 kilo. Ya. Itu maka sudah masuk posisi safar. Nah, ketika kita niatkan diri kita sudah safar dari rumah, maka posisi kita mendapatkan rukhsah untuk melakukan atau melaksanakan sholat untuk di qashar, di jamak dan di qashar itu sudah berlaku. Nah, jadi yang namanya safar itu identik ya kan, diasosiasikan dengan adanya bukan makosyah, adanya kesulitan-kesulitan ya gitu kan, sehingga syariat Allah itu, kemudahan dari Allah itu hadir di situ ya dengan adanya rukhsah. Maka sholat yang tadinya 4 di zuhur 4, di asar 4 itu boleh dilakukan dua. Hatta dilakukan di waktu zuhur ya kita tarik ke depan, kita sebutnya sebagai jamak takdim, atau dilakukan di waktu asar, kita tarik mundur di waktu asar.
Dua-duanya dilakukan dengan cara memangkas. Oke. Memangkas sholat gitu bang. Nah, kalau gimana kalau misalkan waktunya maghrib sama isya, ya dipangkas waktu sholat isya aja. Ya. Artinya sholat yang 4 rakaat. Gitu, ini mudah. Jadi kalau pas waktu maghrib kita maghrib rakaatnya tetap 3. Kayak maghrib rakaatnya 3. Nah, terus habis itu baru sholat isya Sholat isya 2. dikosor jadi 2. Kosong jadi 2. Masya Allah. Gitu. Memang Allah itu kan pengen menginginkan kemudahan bagi kita. Iya, iya, Ya iya. kan? Dan supaya kita itu merasakan bahwa ibadah ini tidak ada beban sama sekali. Masya Allah ya. Iya kan? Iya. Nah, jadi kita udah dikasih rusak, Allah ngapain kita ngambil yang sulit? Iya. Ngapain kita beranggapan atau berasumsi bahwa gue pengen menyempurnakan. Rukso itu apa udah itu? Rukso. Itu keringanan. Oh, keringanan Iya. gitu ya. Iya. Tadi karena adanya kesulitan masyakoh. Ya kan? Jadi nggak perlu kita berhenti pada saat waktu sholat zuhur berhenti, nanti di sholat asar berhenti lagi, nggak perlu berarti ya udah ya. Iya. Kita nggak mengatakan itu sulit, tapi akan dalam posisi safar akan tidak efisien, akan tidak efektif. Tapi kesannya bukan jadi meringan-ringankan gitu, udah gitu ya. Meringan-ringankan gimana? Yang ringanin Allah? Nah itu dia tuh. Yang Iya ya. ringanin Allah. Masya Allah ya. Bukan kita yang pengen. Iya, menjalankan sunnah malah ya. Menjalankan sunnah, Masya Allah. mengambil hadiah dari Allah. Kan dalam sebuah hadis kan dikatakan hadiah dari Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Cager. Cager. Alhamdulillah. Pulang haji, Alhamdulillah. Ketemu warteg. Sehat ya. Nah, jadi salah satu keutamaan juga kita safar adalah kita ketemu dengan lingkungan sekitar kita, sosial di sini bagaimana Islam di sini diterapkan, gitu kan? Iya, Sehingga kita bisa membuka mata bahwa Islam yang ada di Indonesia adalah sangat beragam, Masya Allah ya. luas, ya. Bagaimana kemudian kita kalau melihat sesuai sunnah, kita support sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Kita support sesuatu itu memang bagus, kita support lagi. Insya Allah. Jadi namanya safar tuh bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar perjalanan yang sia-sia buat orang Islam. termasuk juga bisa doa di cepat dijabah ya katanya. Salah satu keadaan yang diijabah sholat, diijabah doa, ya salah satu diijabahnya doa itu ketika kita safar. Ya salah satunya. Makanya Rasulullah tuh para sahabat paling demen safar. Paling demen safar, bahkan ada 1 bulan yang dikatakan sebagai bulan Safar, itu Rasulullah nggak pernah ada di kotanya. Baru tahu kagak? Baru tahu kan? Itu makanya bersafarlah. Kita ambil ibrah, kita bertadabur, kita ambil nilai-nilai yang ada di bumi Indonesia ini. Gas. Boleh nanya lagi ya udah? Boleh. Tapi tambah di sini dulu nih caranya di sini. Oh gitu. Nah kalau kita safar pas di hari Jumat nih udah nih, ya kan kadang teman-teman kita juga bingung nih. Ini kalau kita safar Jumat, ini sholat Jumat, nanti sholat Jumat nggak ya gitu? Ya, itu memang, gimana udah tuh? Memang ini ada ikhtilaf ya. Tapi saya mengambil pendapat yang diambil juga pendapat dari guru saya, gitu. Karena sifatnya safar itu adalah umum, maka kaidahnya yang digunakan juga umum, tidak dikhususkan dengan hari tertentu, juga tidak dikhususkan juga pada keadaan hari Jumat. Jumat pun berarti bersifatnya safarnya seperti safarnya secara umum, gitu ya. Boleh dilakukan dua-dua, ya. Kecuali kita mendapati keadaan kita sholat bertemu dengan mukim ya, penduduk mukim, maka kita sholat berjamaah boleh. Ya, kita nggak bilang terlarang, ya boleh lah. Mau menyempurnakan sholat ya boleh. Cuman mengambil rukhsah dari Allah, ya itu lebih mustahab, lebih disukai. Touring deh. Touring tuh bisa ngerubah pola pikir lo, bisa ngerubah cara lo beribadah ketika lo safar. Masya Allah. Iya. Kalau nggak touring lo gimana tahunya keadaan bisa berubah begitu? Iya betul ya. Touring ya. Ini udah touring sekarang nih. Yuk, kita gas lagi dah kalau gitu dah. Oke. Kita lanjut deh. Yuk lanjut. Gas. Selepas kita selesai sholat jamaah qashar yang kita ambil di waktu sholat asar, kita lanjut lagi menuju Naringgul. Mudah-mudahan
kita sampai di sana sore. Jalan masih tetap berkelak-kelok. Ini dia tempat makan kita. Mampir ayam goreng pejantan. Gimana nggak paten? Sambal ya kan, suasana dingin. Paten nggak nih bos? Mantap kali. Mantap kali. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masya Allah. Allah memang suruh kita itu untuk bertebaran di muka bumi itu untuk salah satu disuruh makan. Kulu washrobu. Kalau kata Allah begitu. Kita makan. Ini nggak ada di mana? Di Eropa nggak punya. Teme. Paten kali. Sambal. Masya Allah. Sambal saya. Ini lagi kosong nih perut nih. Lagi kena nasi nih hangat-hangat. Banyak hal yang kita belajar. Ya. Salah satunya adalah kita bersusah payah untuk mencapai satu tujuan. Ya. Kemudian kita mendapatkan kenikmatan dari apa yang kita usahakan. Itu jauh lebih besar. Ya. Kita usaha, kita dapat dari apa yang kita usahakan, itu jauh lebih besar nikmatnya ketimbang kita dapat dari sesuatu orang yang cuma-cuma. Ya. Berusaha, dapat nikmatnya jauh lebih Betul. umam. Tapi kalau cuma dikasih 2 M ya terima aja. Ya, itulah hal yang lain juga. Wah, datang lagi dia nih. Ini punya kamu. Sanggup, Kang. Masya Allah. Gimana nggak nikmat coba? Ya kan? Dingin-dingin. Aduh, Masya Allah. Nah, udah aja makannya banyak. Wah, Gak puas rasanya kalau nggak nambah. Mantap ah. mantap kali. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, sekarang udah diplastikin aja. Jadi kita jaga-jaga guys, belajar learning dari kemarin. Kita kehujanan guys. Jadi kemarin kita kehujanan, pakaian pada basah. Sekarang harus kita pakai jas hujan biar pakaian aman. Biar aman ya. Iya, masya Allah. Karena perjalanan masih jauh nggak nih? Perjalanan kurang lebih kita masih ratusan kilometer lagi. Wih, Mentadaburi mentadaburi. alam yang masya Allah indah. Oke, tetap safety. Tetap safety, tetap fun, tetap kenyang. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa. Dikit-dikit kopi. Dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ready to go ya. Ready to go. Perjalanan hari pertama itu adalah perjalanan yang menurut saya pribadi, gue pribadi cukup menegangkan ya. Di perjalanan siang harinya kita mendapati perjalanan melalui jalan Sindang Barang. Ternyata jalan Sindang Barang itu merupakan jalur yang cukup ekstrim ya, bukan untuk kalangan menengah ke bawah. Artinya yang baru-baru naik motor itu agak bahaya ya. Jalanannya es, naik, turun, udah gitu curam. Tapi ya memang aspalnya bagus ya. Buat teman-teman yang memang suka cornering, cakep banget itu. Terus kita mampir sebentar ke daerah yang namanya Naringgul ya. Naringgul itu ternyata jalannya ternyata lebih ekstrim lagi. Dan kita masuk ke Naringgul itu posisi sudah hampir malam bro. Ya, bahkan udah menjelang malam karena kita sempat mampir makan pecel di situ enak tuh. Ada pecelnya enak. Ntar kita akan spill ya, kita makan di mana. Itu jalannya kita menjelang maghrib
masuk maghrib sampai ke isya memang posisi hujan. Wih, hujan, bayangin aja bro, hujan, udah gitu apalagi kabut malam. Untung kita pasang lampu-lampu tambahan, ada fog lamp ya, di X-Max kita pakai fog lamp, dan juga di ER6 kita pakai fog lamp juga. Nah, itu pentingnya persiapan kita sebelum melakukan perjalanan. Karena memang kita udah antisipasi kita akan masuk ke wilayah-wilayah dingin yang akan ada kabut yang tebal di situ. Jadi penting untuk mempersiapkan kendaraan kita, sehat juga fisik kita supaya kita fokus di dalam perjalanan. Nah, sekarang kita hari kedua akan melakukan perjalanan via Bandung kota, lalu kemudian kita turun menuju ke arah Purwakarta, terus sampai ke Jakarta. Bismillah, kita lanjut lagi perjalanan di hari kedua kita. Semoga lancar. Masya Allah, ini Ciwidey dari atas. Rumah-rumah rapi, jalan kecil yang nyambung dari kampung ke kampung, latar belakangnya kebun, hutan, sama pegunungan. Gak heran kalau Ciwidey terkenal adem, karena dari pagi sampai sore, awan tuh sering numpang lewat. Ini Ciwidey bukan cuma soal wisata, tapi soal kehidupan yang pelan. Yang kalau kita mau berhenti sebentar, selalu ada rasa syukur di situ. Kita udah masuk kawasan Ciwidey sekarang. Jalannya mulai turun naik, kanan kiri rumah warga, warung kecil, bengkel, hingga hidup banget suasananya. Ini bukan jalan wisata doang, ini jalan hidupnya orang-orang di sini. Setiap hari dilewati buat kerja, sekolah, belanja, cari nafkah. Kalau lewat daerah kayak gini tuh rasanya beda, nggak pengen ngebut, lebih pengen pelan, ngelihat sekitar. Ini selesai kita habis ngisi bensin, ada jajanan yang menarik. Apa sih? Kebetulan kita belum sarapan, ya jajan dulu dah buat ngisi perut. Di sini ada kerak telur, ada cilor, ada cuanki. Tinggal pilih guys. Enggak, gitu ya? Enggak. Lapar belum. Lapar. Kita Sarapan. sarapan pagi guys. Namanya colok goreng. Enak, enak banget ini. Cuacanya juga mendukung, enak banget. Kuring. Oke, setelah selesai kita makan jajanan tipis-tipis, kita lanjut lagi. Motor masih terus melaju, jalanan enak, gas kebuka, tapi tetap santai ya. Perjalanan kali ini benar-benar dimanjain sama pemandangan. Kiri kanan hijau, udara masih dingin, apalagi pas wilayah Ciwidey ini. Ciwidey itu emang identik sama udara sejuk. Daerah sini banyak banget warga yang hidup dari pertanian, kebun teh, sayuran, strawberry. Makanya sejauh mata memandang, hijau semua. Gak heran kalau Ciwidey jadi salah satu tujuan favorit orang Bandung dan luar kota. Soalnya di sini tuh paket lengkap, adem, tenang, dan jalannya juga enak buat dinikmati. Kita lewatin Ciwidey pelan-pelan, nikmati jalannya sambil lanjut arah Bandung. Kadang perjalanan kayak gini tuh nggak perlu banyak gaya, cukup jalan, lihat sekitar, dan sadar Indonesia tuh cantik banget kalau kita mau nikmatin. Masih banyak cerita di perjalanan ini.
Buat kalian yang masih nonton sampai sini, makasih banget. Sekarang giliran kalian, tulis di kolom komentar daerah mana lagi yang harus kita kunjungi. Gunung, pantai, desa, jalur ekstrim. Jangan lupa subscribe biar kita bisa terus jalan bareng, nikmati perjalanan dan cerita-cerita seru lainnya. Gas trip. Gimana perjalanan?